Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 535 bertepatan dengan bab ke 2590. Jika tahu Yi-Chen punya kemampuan membawa mereka keluar, kenapa mereka pura-pura di depannya? Jika mereka bersikap sopan kepada Yi-Chen, mereka mungkin sudah meninggalkan Surya yang tragis ini bersama Yi-Chen. Hamid melihat ketujuh orang ini hampir runtuh dan malas melihat mereka lagi. Dia memberikan perintah kepada beberapa orang prajurit di sampingnya, suruh mereka bangun jam 5:30 setiap paginya dan bekerja jam 6 setelah makan. Istirahat setengah jam 12 siang. Lalu istirahat setengah jam lagi pada jam 6 sore dan bekerja sampai 11 malam. Mengerti? Beberapa bawahan langsung mengangguk. Mengerti komandan. Ketujuh orang itu ingin mati, membenturkan kepala mereka di sini. Bekerja 16 jam sehari, dipotong 1,5 jam, 3 kali makan sehari, maka waktu istirahat mereka tinggal 6,5 jam. Ini masih belum termasuk mandi, mencuci pakaian, ke toilet, dan lain sebagainya. Jika seperti itu, sudah sangat bersyukur kalau bisa istirahat sebanyak 5-6 jam sehari. Meskipun orang-orang ini bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi keluarga mereka bisa disebut keluarga berada. Mereka tidak pernah hidup menderita sejak dari kecil. Mereka sudah sangat ketakutan saat tiba-tiba mendengar mereka akan bekerja dengan intensitas tinggi seperti ini. Tapi Hamid tidak kasihan kepada mereka dan langsung pergi setelah memberikan perintah. Pada saat yang sama, di Beirut, ibu kota Lebanon, Han Guangyao sedang menghubungi Yi Zhongquan, Tuan Besar Yi yang jauh di Yanjing. Saat berbicara dalam panggilan video, Han Guangyao melaporkan dengan hormat kalau Yi-Chen terjun payung sendirian untuk pergi menyelamatkan He Ji-kyu dan Hamid mengantar Yi-Chen secara pribadi. Yi Zhongquan sangat kaget saat mendengarnya. Dia bertanya dengan ekspresi datar, Yi-Chen benar-benar sehebat itu? Yi-Chen benar-benar sehebat itu? Dia terjun payung ke markas pasukan oposisi seorang diri dan membawa He Ji-kyu keluar dengan selamat. Han Guangyao berkata dengan hormat, "Benar Tuan, waktu itu Tuan muda terjun payung dari ketinggian lebih dari 5.000 meter. Ketinggian membuka parasut jauh lebih rendah dari ketinggian membuka parasut yang aman. Bahkan pelatih pasukan Rusia Pisili mengatakan kalau orang tidak mungkin bisa hidup kalau membuka parasut pada ketinggian itu. Tapi tidak diduga, Tuan muda bahkan baik-baik saja." Yi Zhongquan berkata dengan kaget, "Aku sudah mendengarkan kalau banyak orang di Jinling yang menjuluki Yi-Chen sebagai naga asli di bumi. Aku pikir itu hanya kata-kata berlebihan saja. Tidak diduga dia benar-benar punya kemampuan itu. Apakah Yi-Chen pernah belajar seni bela diri?" Han Guangyao berkata dengan serius, "Tuan, aku rasa meskipun seorang master seni bela diri juga tidak mungkin ada kemampuan seperti Tuan muda. Ketinggian yang tidak masuk akal bagi orang biasa, sangat mudah bagi Tuan muda." Si Zhongquan berkata lagi, "Kalau begitu, apakah kamu tahu bagaimana dia menyelamatkan He Ji-kyu?" "Oh ya, kamu mengatakan kalau Hamid secara pribadi mengantarkan dia dan He Ji-kyu ke tempat pertemuan kalian?"
Aku ingin tahu kenapa Hamid begitu menghormati Yi Chen. Bukankah dia komandan pasukan bersenjata? Seharusnya dia akan menganggap Yi Chen sebagai musuh karena Yi Chen pergi menyelamatkan sanderanya. Apakah dia diculik oleh Yi Chen? Han Guangyao tidak menyangka kalau Tuan Besar akan menanyakan banyak pertanyaan sekaligus dan dia buru-buru menjelaskan satu persatu. Tuan muda tidak mengatakan proses penyelamatannya kepada kami. Jadi aku juga tidak tahu bagaimana caranya dia menyelamatkan HJQ. Aku juga tidak mengerti kenapa Hamid begitu menghormati Tuan muda. Selain itu Hamid bukan hanya menghormati Tuan muda. Mereka bahkan saling menyapa dengan panggilan kakak adik. Dia sangat sopan kepada Tuan muda. Jadi aku tidak tahu apakah Tuan muda menculiknya atau bukan. Mungkin hanya Tuan muda yang tahu dengan hal ini. Yi Zhongquan menghela napas setelah mendengarnya. Ini benar-benar aneh. Aku bukan sudah menyiapkan uang tebusan. Aku bahkan sudah menyiapkan uang tebusan, tapi tidak diduga kalau akhirnya benar-benar tidak masuk akal seperti ini. Setelah itu dia berkata dengan senang, sepertinya naga di dunia asli benar-benar muncul di keluarga Yi. Saat langit Jinling mulai berwarna abu-abu, pesawat Concorde yang ditumpangi Yi Chen dan HJQ akhirnya mendarat di bandara Jinling. Setelah pesawat mendarat, Yi Chen, HJQ dan Chen Jekai naik helikopter yang telah disiapkan oleh Chen Jekai ke Hotel Buckingham Palace. Tidak lama setelah pesawat terbang, Yi Chen bertanya kepada HJQ apakah dia ingin bertemu dengan He Yuanjiang. Jika dia mau, maka Yi Chen akan menghubungi He Yuanjiang dengan telepon satelit di pesawat helikopter. Di saat yang sama juga memberitahunya kalau HJQ telah diselamatkan dan menyuruhnya langsung bertemu HJQ di bandara. Tapi setelah HJQ melakukan pertimbangan, dia merasa suasana hatinya lumayan kacau dan dirinya ingin beristirahat dulu. Setidaknya dia mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bertemu ayahnya. Jadi Yi Chen memutuskan membawanya ke Hotel Buckingham Palace dulu, lalu membiarkan dia beristirahat selama beberapa jam, lalu pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling untuk memberikan kejutan kepada He Yuanjiang setelah suasana hatinya menjadi lebih baik. Adapun Yi Chen sendiri, dia tidak menyangka kalau upaya penyelamatan HJQ kali ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Selama dari proses keberangkatan dan kepulangan, awalnya dia mengatakan kepada securan akan pergi ke luar kota. Aneh rasanya kalau dia pulang pagi-pagi, jadi dia memutuskan pergi ke Hotel Buckingham Palace juga dan meminta Chen Jekai menyiapkan sebuah kamar untuknya beristirahat. Tadi malam saat di Suriah, dia menggunakan energi spiritual untuk melakukan hipnotis secara terus-menerus, membuat energi spiritual di dalam tubuhnya berkurang sehingga sedikit banyak membuatnya merasa lelah. Saat matahari terbit, helikopter yang ditumpangi Yi Chen mendarat di Hotel Buckingham Palace. Setelah turun dari pesawat, Yi Chen langsung berkata kepada Chen Jekai, Kai, siapkan kamar untukku dan Nona He. Kami berdua butuh istirahat dulu. Selain itu, kamu juga telah bekerja keras semalaman. Istirahatlah di kantormu. Chen Jekai buru-buru berkata, baik Tun muda. Setelah itu dia segera bertanya kepada anak buahnya yang ada di sampingnya, apakah kamar presidensial sudah disewa? Jika tidak, segera bawa Tuan muda untuk pergi beristirahat. Orang itu segera menjawab, Presiden Chen, apakah kamu sudah lupa kalau kamar presidensial kita telah disewa oleh Tuan itu dari Jepang? Chen Jekai menepuk jidat dan berkata, dasar otak tidak berguna. Kemudian tidak berkata kepada Yi Chen, Tuan muda, Kemudian dia berkata kepada Yi Chen, Tuan muda, seluruh kamar presidensial di bagian timur sudah disewa itu Yuhiko. Anda bisa beristirahat di kamar deluxe yang bagian barat. Yi Chen mengerutkan keningnya dan berkata, bukankah Su Ji Yu dan ibunya tinggal di sana?
juga ada Suroli untuk berjaga-jaga. Aku tidak akan ke sana. Siapkan kamar biasa untukku saja. Chen Jekai buru-buru berkata, kalau begitu aku akan mengatur Anda dan Nona He tinggal di kamar superior di satu lantai di bawah lantai puncak untuk sementara waktu. Yichen mengangguk. Baik, segera setap menyiapkan 2 kartu kamar dan menyiapkan kamar superior untuk Yichen dan HGQ yang ada di bawah lantai puncak. Kamar keduanya saling berhadapan dan dipisahkan sebuah lorong. Chen Jekai secara pribadi mengantar keduanya sampai ke depan pintu. Sebelum Yi Chen menggesek kartu dan masuk ke dalam, dia berkata kepada He Ji-kyu, Nona He, istirahat dulu. Sekarang baru jam 6 lewat. Kita makan siang jam setengah 1 siang. Setelah itu, aku akan mengantarmu ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling. He Ji-kyu mengangguk pelan dan berkata, penuh syukur. Terima kasih Tuan Yi. Yichen melambaikan tangan, tidak perlu sungkan, kita masih harus terus berhubungan kelak. Hejiku menjawab, ya, lalu berkata, Tuan Yi, aku masuk untuk istirahat dulu. Yichen mengangguk, pergilah. Hejiku melihat Chen Jekai yang ada di samping, lalu berkata, Tuan Chen, terima kasih. Chen Jekai berkata tanpa ragu, Nona He, tidak perlu sungkan, ini memang tugasku. Yichen baru membuka pintu kamarnya setelah melihat He Ji-kyu masuk. Chen Jekai segera kembali ke kantornya setelah melihat keduanya masuk kamar. Yichen masuk ke dalam kamar. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengunci pintu dari dalam, lalu membuka semua baju yang dia pakai dan ke kamar mandi untuk mandi air dingin. Setelah mandi, Yichen duduk di ranjang dan merasakan energi spiritual tubuhnya. Hatinya sangat sakit saat merasa energi spiritualnya hampir habis. Pada awalnya dia menemukan keberadaan energi spiritual dari batu Safe and Wealthy yang dia beli dari Chang Ermau. Sayangnya, energi spiritual di dalam batu itu telah habis diserap Meskipun setelah itu dia melihat banyak harta pusaka di bumi ini, masih tidak menemukan barang apapun yang mengandung energi spiritual. Selain itu, hampir tidak ada jejak energi spiritual di kota yang penuh dengan gedung tinggi ini. Dibutuhkan setidaknya waktu beberapa bulan untuk mengisi energi spiritualnya kembali. Hal ini membuatnya merasa tidak aman. Energi spiritual cepat habis digunakan, tapi sulit untuk memulihkannya. Jika tidak ada cara efektif untuk mengisi energi spiritual, mungkin kedepannya akan sangat sulit. Ketika memikirkan ini, dia memikirkan isi kitab 9 misteri. Di dalam kitab 9 misteri tercatat jenis pil yang lebih kuat dari pil permajaan yang disebut pil Pei Yuan. Jangan melihat nama pil Pei Yuan yang tidak sekeren pil permajaan, tapi pil ini lebih tinggi setingkat dibandingkan dengan pil permajaan. Pil permajaan dapat membuat orang biasa hidup lebih lama dan bangkit dari kematian, tapi tidak mengandung energi spiritual. Bagaimanapun juga, energi spiritual adalah energi yang paling murni di bumi. Ini adalah kekuatan yang paling kuat. Jadi pil permajaan tidak bisa menghasilkan energi spiritual, tapi pil Pei Yuan benar-benar mengandung energi spiritual. Meskipun tingkat energi spiritual di dalam pil Pei Yuan adalah yang paling rendah, tapi semua bahan yang dibutuhkan sangat langka. Di antaranya yang paling sulit adalah Ganoderma lucidum di atas 1000 tahun, ginseng salju di atas 1000 tahun, dan ambergris lebih dari 10.000 tahun. Tidak tahu Ganoderma lucidum 1000 tahun mudah ditemukan atau tidak, tapi Yichen mempunyai satu ginseng salju 1000 tahun. Waktu itu Wei diremehkan ayah kandung dan saudara beda ibunya demi bisa bertahan
di keluarga W. Dia memberikan ginseng salju 1000 tahun yang diwariskan ibunya kepada Yichen. Yichen terus menyimpan ginseng salju itu, tapi ambergris lebih dari 10.000 tahun sangat tidak masuk akal. Seperti yang kita ketahui, ambergris adalah sekresi dari paus sperma. Ini merupakan bahan baku rempah paling baik, juga merupakan bahan baku obat. Ambergris mudah dibeli asal ada uang. Tapi ambergris 10.000 tahun benar-benar seperti mimpi, karena masa hidup paus sperma tidak sampai 10.000 tahun. Hidup paling lama sekitar 70 tahun. Jika seperti itu, ambergris 10.000 tahun berarti ambergris yang tumbuh sebelum paus sperma mati 10.000 tahun yang lalu. Masa peradaban manusia bahkan tidak selama 10.000 tahun. Dari mana bisa menemukan sekresi paus sperma 10.000 tahun yang lalu? Yichen merasa pusing saat memikirkan ini. Bahan yang begitu sulit, tapi hanya bisa mendapatkan pil energi spiritual paling dasar. Bukankah semakin mustahil jika ingin memurnikan pil energi spiritual dengan tingkat lebih tinggi? Yichen menghela napas sesaat memikirkan ini dan berpikir dalam hati, aku bisa menghubungi Qin Geng yang berbisnis bahan obat. Mungkin tidak bisa menemukan ambergris 10.000 tahun, tapi Ganoderma lucidum 1000 tahun seharusnya tidak masalah. Aku bisa mencari ambergris 10.000 tahun pelan-pelan. Jadi dia segera mengirim pesan WeChat kepada Qin Geng dan memintanya mencari kedua bahan ini. Qin Geng segera membalasnya dengan kata, Master Yi, Ganoderma lucidum 1000 tahun mudah didapatkan. Aku kenal dengan seorang pengusaha bahan obat dari Hong Kong. Dia mengumpulkan banyak bahan obat berumur panjang. Ganoderma lucidum 1000 tahun, kulit jeruk ratusan tahun, dan puer yang berumur ratusan tahun. Tapi aku yang sudah lama berbisnis bahan obat tidak pernah mendengar ambergris berumur 10.000 tahun. Yichen tidak merasa kecewa juga setelah mendengarnya. Dia tersenyum dan memberikan perintah, kalau begitu bantu aku dapatkan Ganoderma lucidum 1000 tahun. Lalu bantu aku mencari info tentang ambergris 10.000 tahun. Tidak masalah, Qin Geng menjawab tanpa ragu. Yichen menutup telepon setelah itu. Saat dia hendak beristirahat, ada yang menekan bel pintu kamar sebelah. Su Shaodao yang memakai baju tidur membuka pintu saat melihat itu adalah anak buahnya dan membiarkan dia masuk. Orang itu berkata pelan setelah masuk, Tuan, aku mendapat kabar kalau anak buah itu Yiko telah memesan lapangan golf danau Shinsun yang jaraknya 5 km dari sini. Itu Yohiko mungkin akan ke lapangan golf untuk bermain golf sekitar pukul 9. Apakah Anda ingin mempersiapkan diri dan bertemu dengannya di sana? Su Shaodao berkata dengan senang. Lapangan golf, bagus sekali. Kebetulan ini adalah kesempatan bagus untuk pergi dari Hotel Buckingham Palace dan bertemu diam-diam bersama itu Yohiko. Su Shaodao sangat bersemangat dan sama sekali tidak menyangka kalau Yichen ada di sebelah kamarnya saat ini. Kamar superior Hotel Buckingham Palace sangat seragam. Dalam desain tata letak keseluruhan adalah bentuk persegi. Sisi kiri di dua kamar adalah ruang tamu dan ruang belajar. Sisi kanan kedua kamar adalah kamar mandi dan kamar tidur. Ini artinya kamar tidur Yichen pas berada di sebelah ruang belajar Su Shaodao. Dalam keadaan normal, di dalam kamar
bintang 5 akan dibuat kedap suara untuk menjaga ketenangan, privasi dan kenyamanan tamu. Jadi meskipun dipisahkan oleh dinding, orang biasa tidak mungkin bisa mendengar percakapan di sebelah. Tapi bagi Yichen yang telinganya sangat sensitif, tembok seperti ini tidak ada gunanya. Jadi dia mendengar percakapan Susaudau yang ada di sebelah tanpa sengaja dengan jelas. Tapi meskipun begitu, Yichen tidak tahu siapa orang yang ada di sebelah. Karena anak buah Susaudau memanggilnya Tuan, jadi Yichen tidak bisa menebak kalau orang itu adalah Susaudau hanya berdasarkan sapaan Tuan. Namun Yichen mendengar nama Ito Yohiko dengan jelas. Ito Yohiko lumayan low profile saat datang ke Jinling. Sebenarnya dunia luar tidak tahu, ditambah dia tinggal di hotel keluarga Yi, jadi tidak ada kebocoran informasi sama sekali. Jadi pasti bukan orang biasa yang bisa mengetahui kedatangan itu Yuhiko. Maka dia segera mengirim pesan kepada Chen Jekai dan menyuruh orang untuk mencari tahu identitas orang yang ada di kamar sebelah, tapi tidak boleh membuat mereka curiga. Chen Jekai baru saja beristirahat di kantornya karena tiba-tiba mendapatkan pesan dari Chen Jekai dari Yichen. Maka dia menyadari kalau masalahnya mungkin lebih serius, sehingga dia langsung berdiri untuk menyalakan komputer, kemudian memakai kekuasaan untuk melihat informasi tamu di sebelah kamar Yichen. Tapi di dalam informasi itu tertulis kalau itu adalah orang biasa dan tidak ada identitas khusus. Jadi dia segera menjawab Yichen, Tuan muda, orang yang ada di sebelah kamar Anda adalah seorang pria parubaya dari Yuzhou. Dari data itu tidak menunjukkan ada yang khusus, tidak ada kasus dan juga latar belakang. Yichen mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu bisa memeriksa tempat kerja orang ini? Chen Jekai mencari beberapa saat di komputer lalu berkata, untuk sementara masih belum bisa. Tidak ada unit kerja dalam arsipnya. Mungkin saja seorang wira swasta, mungkin juga perusahaan swasta yang kecil. Yichen bertanya lagi, kalau begitu bisakah kamu mendapatkan info apakah dia membayar asuransi sosial? Chen Jekai berpikir sejenak lalu berkata, aku punya koneksi yang bisa mendapatkan informasi ini. Yichen berkata, kalau begitu kamu periksa sekarang apakah dia mempunyai asuransi sosial. Jika ada, perusahaan mana yang memberikan asuransi sosial padanya? Baik, Chen Jekai segera mencarinya. Setelah waktu yang lama, dia berkata kepada Yichen, Tuan muda, sudah ketemu. Dia memang mempunyai asuransi sosial dan jumlahnya sangat besar. Perusahaan yang membayar asuransi sosial adalah perusahaan investasi keuangan di Yozhou. Yichen meneruskan berkata, selanjutnya periksa latar belakang perusahaan ini, periksa ekuitas dan di belakangnya. Baik, Chen Jekai terus memeriksa sesuai perintah Yichen sambil berkata, Tuan muda, aku mendapatkan kalau perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan teknologi lain di Yuzhou. Juga ada dana investasi dan kemitraan. Dana investasi ini adalah Kapital Siwu Yanjing. Yichen bertanya dengan penuh minat, Kapital Siwu punya siapa? Chen Jekai buru-buru berkata, Kapital Siwu adalah salah satu perusahaan modal keuangan Su, keluarga Su. Yichen mengerutkan alisnya dan berkata, aku mendengar salah satu orang di sebelah memanggil orang lainnya dengan sebutan Tuan. Apakah orang di sebelah adalah Su Chengpeng? Ini Chen Jekai berkata dengan tidak percaya. Tuan muda, Su Chengpeng seharusnya tidak akan datang ke Jinling secara pribadi, bukan? Yichen berkata sambil tersenyum. Jika bukan Su Chengpeng, maka pasti Su Saudau. Su Saudau? Chen Jekai tidak sabar berkata, meskipun orang ini ingin memakai kesempatan untuk mendekati Ito Yohiko, tapi dia tidak seharusnya diam-diam datang ke Hotel Buckingham Palace. Bukankah ini artinya dia masuk ke kandang macan? Yichen berkata sambil tersenyum. Ini adalah letak kepintarannya.
Jinling adalah tempat kekuasaan keluarga Yi. Dia seharusnya sudah membuat pemikiran matang. Karena memilih untuk datang ke Jinling, orang seperti dirinya yang percaya kalau di bawah lampu adalah tempat yang gelap. Kamu seharusnya tahu, di zaman kuno, kalau lampu minyak yang dinyalakan ditaruh di atas meja, sama seperti lilin setelah lampu ini dinyalakan, meskipun bisa menerangi seluruh kamar, tapi tidak bisa menerangi tempat kecil di bawah kakinya sendiri. Jadi tempat kecil ini meskipun jaraknya paling dekat dengan lampu, tapi malah merupakan tempat paling gelap di seluruh kamar dan tempat paling tersembunyi di seluruh ruangan. Dia tinggal di Hotel Buckingham Palace karena berpikir kita pasti tidak akan menyangka masalah ini. Setelah itu, Yi-chan berkata lagi, jika bukan karena pendengaranku lebih tajam dari orang biasa, maka aku tidak mungkin bisa mengetahuinya. Jika bahkan aku tidak bisa merasakannya, maka kamu dan anak buahmu pasti tidak mungkin mengetahuinya. Jadi apa yang dilakukan Su Shaodao termasuk berhasil dan dia telah memikirkannya dengan baik. Chan Ye Kai buru-buru berkata, Tuan Muda, jika orang itu Su Shaodao, apa yang harus kita lakukan? Yi-chan menengus dingin dan berkata, tidak peduli dia Su Shaodao atau bukan, tapi dia pasti anggota keluarga Su. Karena orang keluarga Su, maka sama artinya dia masuk ke kandang macan. Kalau aku tidak menangkapnya, bukankah tidak memberikan muka kepada tindakan berani keluarga Su ini? Setelah itu, dia segera memberikan perintah, segera utus orangmu untuk memasang alat pengganggu sinyal di bawah kamar ini. Tapi jangan nyalakan dulu. Selain itu, kamu harus bersiap mendengarkan perintahku untuk menyalakan alat pengganggu sinyal, lalu memotong kamera pemantau di lantai kamarku. Mengerti? Chan Ye Kai berkata tanpa ragu. Baik, Tuan Muda, mengerti. Pada saat ini, kamar sebelah, Su Shaodao menyuruh anak buahnya pergi dan mandi. Setelah mandi, dia memakai handuk, lalu berdiri di depan cermin sambil menata rambutnya ke belakang dengan handspray. Dia sudah mulai memikirkan cara membuat Ito Yiko setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Su saat bertemu dengannya nanti. Kali ini dampak dari angkutan laut keluarga Su dihentikan sangat besar dan hilang banyak pendapatan. Sejumlah besar kapal tidak dapat dimulai. Biaya perawatan harian dan biaya sewa sangat besar. Ditambah lagi ada sejumlah besar pelaut dan karyawan yang harus diberi makan. Kerugian harian ini bisa mencapai miliaran. Begitu Su Shaodao, ini adalah kebangkitan pertamanya setelah kembali dari Australia. Dia baru bisa membuat Tuan Besar meliriknya dan mendapatkan kepercayaannya kembali selama memenangkan perang ini. Jadi pertempuran ini sangat penting baginya. Bahkan apakah dirinya bisa sukses menjadi penerus pemimpin keluarga Su, dan semua properti keluarga akan ditentukan dari pertempuran ini. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.